Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Karena mendekati satu Muharram, kita ingin bicara sedikit tentang hijrah. Sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib yang sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Salah satunya adalah penyebaran kebenaran tidak pernah hanya menyangkut kebenaran itu sendiri, tapi akan selalu bersinggungan, bergesekan, atau bahkan berkonfrontasi dengan kepentingan-kepentingan lain yang merasa terganggu dengan kehadirannya. Itu poin penting. Sudah banyak ditulis. Mungkin kita juga sudah hafal betapa sejak awal dakwahnya Rasulullah langsung mendapat tantangan keras dari kalangan yang kita sebut kafir Quraisy. Landasan bagi penentangannya adalah bangunan nilai yang oleh Al-Quran disebut bangunan nilai jahiliyah. Adat, kebiasaan, uruf. Bukan uruf ya, adat, kebiasaan yang kita anggap sebagai budaya jahiliyah. Di awal dakwah Rasulullah, baik ketika masih di Darul Arqam maupun ketika mulai dilakukan secara terbuka, kita lihat penolakan kalangan Quraisy seolah murni soal akidah. Yakni murni soal ini ada ajaran baru yang mengajarkan tauhid, sementara kami ini tidak butuh tauhid, kami sudah punya banyak Tuhan. Soal akidah. Seolah-olah demikian. Kecuali lewat fitnah dan pembunuhan karakter, mereka juga intensif menggunakan kekerasan, memaksa, menyiksa, dan seterusnya pada para pengikut awal Rasulullah. Salah satu contoh penyiksaan itu adalah atas Bilal bin Rabah. Baru di bagian tengah akhir periode dakwah Rasul di Mekah, kalangan Quraisy mencoba mengubah strateginya. Yakni menawarkan win-win solution kalau istilah saya, istilah sekarang. Jadi sama-sama menang. Apa yang mereka tawarkan? Mereka menawarkan harta dan perempuan sambil sekaligus menawarkan penggabungan atau kalau istilah sekarang sinkretisme antara Islam dan kepercayaan jahiliyah sebagai cara mereka untuk mengatasi konflik. Jadi mereka tawarkan, kan terkenal itu, mereka tawarkan Rasulullah harta perempuan sehingga Rasulullah mengatakan meskipun matahari tangan kanan, rembulan tangan kiri, saya nggak akan terima. Itu cara pembesar-pembesar Quraisy mencoba merayu Rasulullah, terima itu, aku beri kamu harta, tapi kita gabungkan agama saya. Hari ini menyembah berhala, besok menyembah Tuhan. Kenyataan untuk mencoba win-win solution, berdamai dengan cara ini, itu membuktikan satu hal bagi saya. Yakni titik penting penolakan Quraisy, elit Quraisy itu bukan pada akidah, bukan pada masalah agama Islam, tapi masalah kekuasaan mereka yang sangat mungkin terganggu kalau Islam membesar. Mereka hidup besar menjadi tokoh karena adanya ajaran jahiliyah. Mereka dianggap pembesar-pembesar secara jahiliyah. Ketika ada Islam datang, pasti kekuasaan mereka tersingkir. Mereka sebagai, kalau istilah sekarang, oligarki yang menguasai Mekah waktu itu, merasa kita akan terancam kekuasaan kita oleh Islam. Dan karena itu dia tawarkan berdamai dengan cara sehari menyembah berhala, sehari menyembah Tuhan yang diajarkan Islam. Artinya bagi mereka nggak penting masalah agama ini. Yang penting saya tetap punya posisi sosial kekuasaan yang kokoh. Ini yang menjadi titik tekan para oligarki waktu itu. Jadi tidak tepat kalau mungkin di tingkat bawah ya, di tingkat masyarakat mungkin dianggap, tapi di tingkat oligarki benar-benar masalahnya soal keterancaman kekuasaan. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Kalau kita mundur sedikit, dulu kehadiran Nabi Isa alaihissalam itu mengancam para rahib Yahudi
kekuasaannya. Kalau mereka menerima Nabi Isa, artinya kedudukan bersosial mereka akan merosot. Karena itu mereka melaporkan Nabi Isa. Jadi masalahnya masalah kekuasaan. Ada bukti yang kuat. Jadi ketika Fathul Mekah, ini tercatat di hadis, Abu Sufyan waktu itu sudah Islam, sempat nyeletuk kepada Sayyidina Abbas. Celutukannya begini, sungguh kerajaan putra saudaramu kini telah menjadi besar. Istilah yang dipakai, sungguh kerajaan putra saudaramu, maksudnya kerajaan yang dibangun oleh Rasulullah, kini menjadi besar. Jadi dalam persepsi Abu Sufyan, meskipun waktu itu setelah Muslim, itu masalahnya membangun kerajaan, membangun kekuasaan. Sehingga waktu itu Sayyidina Abbas langsung menghardik Abu Sufyan. Hei Abu Sufyan, ini kenabian, bukan kekuasaan. Artinya dari situ kita melihat, meskipun sudah Muslim, naluri Abu Sufyan sebagai elit oligarki di Mekah adalah naluri kekuasaan. Maka benar dari awal dia menganggap kehadiran Rasulullah ini ancaman buat kekuasaan dia. Meskipun begitu, apa yang dibangun Rasulullah terbukti di Madinah. Mematahkan semua persepsi oligarki di Mekah. Karena Rasulullah tidak memujikan dirinya sebagai penguasa, apalagi raja. Lewat Piagam Madinah, dibangun sistem masyarakat yang egaliter, di mana semua kelompok harus merumuskan apa yang boleh, apa yang tidak. Dan itu mereka rumuskan sendiri, sehingga akhirnya menjadi satu kesepakatan bersama yang disebut Piagam Madinah. Dan itu dijaga bersama. Rasulullah kemudian, oke, karena ini sudah kesepakatan bersama, kita laksanakan bersama-sama. Hanya sebagai, kalau di Jawa, hanya tutwuri handayani. Itu yang dibangun Rasulullah ketika sudah masuk ke Madinah. Bukan membangun kekuasaan, tapi membangun masyarakat yang egaliter. Yang satu dengan yang lain tidak dibedakan. Kalau kemudian terjadi proses di mana ada pengkhianatan, sehingga akhirnya orang-orang kelompok-kelompok yang bukan Islam tersingkir, itu bukan karena Rasulullah secara desain mengharap demikian, tapi karena mereka sendiri melakukannya, mereka sendiri mencoba mencederai piagam yang mereka buat sendiri. Sehingga akhirnya Madinah menjadi kota Rasulullah dan mereka keluar dari lingkaran itu. Dari situ kita bisa belajar. Hijrah bukan sekedar perpindahan tempat, tapi juga membangun satu sistem yang berubah, yang berbeda total dari sistem sebelumnya. Dan menciptakan mindset baru bahwa mengumpulkan massa, menggerakkan massa bukan berarti haus kuasa atau menjadi penguasa. Mudah-mudahan dari situ kita bisa belajar tentang hijrah. Dan belajar bahwa dari dulu orang yang hidup dengan kekuasaan akan menyangka kebenaran muncul mengancam kekuasaannya. Dan sampai sekarang itu pun masih terus berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.